Pak Ibnu. Ya. Itu saya izin ya, naruh hadiah misa sekolah minggu di ruang agape ada 4 dus. Saya nitip dulu ya Pak Ibnu. Iya. Oke, saya izin ya. Mohon permisi nih. Oke. Yo, nuhun Pak Ibnu. Tapi nggak melangkah kok, udah saya rapihin tadi ya. Nggak apa-apa. Nuhun. Ya, baik Bapak Ibu. Sudah jamnya sudah menunjukkan pukul 7 tepat ya. Di jam saya 7:01 gitu ya. Kita tandanya mudah-mudahan waktu kita sama. Kita tandanya kalau sudah jam 7 berarti kita mulai ya Bapak Ibu. PRT kita pada kesempatan malam hari ini. Ya, selamat malam untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung di link kita. Ya, kita akan memulai PRT pada kesempatan malam hari ini dengan kita mengangkat sebuah pujian pembuka. Ya, pujian pembuka yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 396 ya. Kidung Jemaat nomor 396 yang berjudul Yesus Segala-galanya, KJ 396 Yesus Segala-galanya. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon nikmat dari Tuhan supaya kita boleh mengerti, menerima, dan juga melakukan firman-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pada kesempatan malam hari ini, kami boleh kembali berkumpul ya Tuhan, bersama-sama bersekutu, merenungkan firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami, menata hidup kami ke depan. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh berkarya dalam pertemuan ini, Engkau yang boleh memberkati segenap alat yang kami gunakan,
segala hal yang kami pakai. Kiranya ya Tuhan boleh berjalan dengan baik dan mempersekutukan kami. Juga berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Biarlah apa yang dikatakannya berasal dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, bacaan kita diambil dari Yesaya 7. Yesaya 7 ayat yang ke-10 hingga 16. Yesaya 7 ayat 10 hingga 16. Yesaya 7 ayat 10 sampai dengan 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesaya 7 ayat 10 sampai dengan 16, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu, sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab, sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikianlah bacaan Alkitab kita yang berbahagia, ya setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, seperti tema kita dikatakan, apa arti Immanuel buat hidup umat? Pertama-tama saya nanya dulu, silakan dibuka mic-nya nanti ya Bapak Ibu ya. Immanuel itu artinya apa? Coba, ayo. Kalau ada orang kan banyak namanya Immanuel. Pendeta juga banyak yang namanya Immanuel. Artinya Immanuel apa, Bapak Ibu? Allah menyertai kita, Pak. Allah? Allah menyertai kita. Allah beserta kita ya. Immanuel artinya ya. Allah menyertai kita, Allah beserta kita ya. Itulah yang menjadi arti Immanuel. Kadang kalau kita bicara nama Immanuel, Bapak Ibu, tadi saya sempat katakan pendeta banyak yang namanya Immanuel. Lalu juga kalau bicara Immanuel, toko buku ada namanya Immanuel di Jakarta. Lalu juga apalagi Immanuel itu kadang dipasang di stiker-stiker ya Bapak Ibu ya. Stiker-stiker atau pajangan-pajangan di rumah kita atau di mobil gitu ya. Dengan artinya apa? Tuhan menyertai kita, Allah beserta kita. Ini yang menjadi keyakinan kita sebagai umat Kristen, Bapak Ibu, ya. Keyakinan kita yang senantiasa menyertai, bahwa kita percaya Tuhan itu menyertai langkah kehidupan kita. Tuhan senantiasa ada beserta dengan kita. Namun persoalannya Bapak Ibu, terkadang tempelan Immanuel, stiker Immanuel, nama Immanuel, ya mudah-mudahan habis ini orang yang namanya Immanuel nggak marah sama saya ya dipakai jadi bahan khotbah hari ini gitu ya. Kadang kita maknainya secara keliru. Kenapa? Kalau di dalam salah satu ilustrasi Bapak Ibu dikatakan orang ini begitu percaya namanya Immanuel. Dia punya rumah, punya pajangan Immanuel. Mobilnya ditempelin stiker Immanuel, ada gantungan Immanuel. Motornya, helmnya ada tulisan Immanuel. Saking percayanya sama Immanuelnya itu, satu kali dia ngetes. Dia ngetes apa? Ngetes motornya itu dia pakai ugal-ugalan, pokoknya luar biasa lah. Karena dia, wah Tuhan beserta saya, tenang aja, nama saya aja udah Immanuel gitu ya. Ngebut sekenceng-kencengnya, akhirnya kecelakaan Bapak Ibu. Kecelakaan dan apa yang terjadi? Yang terjadi ya yang namanya Immanuel ini dia ya berakhir di rumah sakit begitu ya, dirawat pada akhirnya begitu ya. Nah, ketika teman-temannya
mengunjungi, ditanya, kenapa kamu namanya Immanuel tapi naik kendaraannya kebut-kebutan? Dia bilang, akan Tuhan menyertai saya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Itu lagunya begitu. Kita lebih dari pemenang. Jadi saya ngebut. Kalau saya nabrak mobil, mobilnya yang mental. Nah itulah. Saking memaknainya Immanuel tadi. Kadang itu juga yang terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika kita memaknai bahwa Tuhan beserta kita, selalu kita katakan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Begitu ya. Kita selalu menganggap, oh Tuhan di pihak saya, nggak akan ada yang bisa menghancurkan saya. Apapun yang saya perbuat, karena saya adalah umat pilihan Tuhan, pasti semuanya direstui. Nah, kadang ini yang membuat kita hidup dalam kebutaan rohani akhirnya, Bapak Ibu. Kita melupakan esensi-esensi penting di dalam kehidupan umat Kristen. Esensi-esensi mendasar di dalam kehidupan iman kita. Apa itu esensi mendasarnya? Seperti yang dikatakan di Matius 28. Baptislah mereka, dan tidak hanya baptislah, tapi apa? Ajarlah mereka melakukan. Karena kita berpikir, oh kita orang Kristen, memang kita selamat, tetapi kita melupakan untuk mengerjakan keselamatan. Nah ini juga Bapak Ibu yang terjadi di dalam bacaan kita. Kalau kita melihat, bacaan ini sepertinya bacaan yang tidak asing buat kita, Yesaya 7. Ini merupakan sebuah bacaan di mana pada saat itu, ya, kerajaan Yehuda secara khusus itu sedang dilanda ketakutan. Ketakutannya apa? Ketakutan untuk dijajah, ya. Ketakutan untuk dijajah oleh kerajaan tetangga. Jadi pada saat itu Raja Ahas, raja yang berkuasa, dia merasa takut. Dia merasa bimbang, dia merasa galau. Karena apa? Karena Yehuda itu teritorinya sangat kecil gitu ya. Kalau kita mencoba melihat peta The Kingdom of Judah begitu, itu kerajaan yang sangat kecil karena dia kekuasaannya itu hanya di sekitaran, secara khusus itu di bawah, di sekitaran ini Yerusalem dan sekitarnya, ya, di daerah sini. Kalau kita lihat di peta ini, kerajaan yang sangat kecil. Nah, dia menakuti raja-raja di sekitarnya ini, kerajaan-kerajaan yang jauh lebih besar. Kalau kita lihat waktu itu Israel sudah terpecah dua. Satu Israel Utara yang ibu kotanya Samaria, satunya adalah Israel Selatan atau Yudea, itu yang ibu kotanya di Yerusalem. Kerajaan-kerajaan sekitarnya ini adalah kerajaan-kerajaan yang besar, yang pada waktu itu Israel secara khusus bersekutu dengan Assyria di atas ini. Nah Bapak Ibu, tentu ini menjadi sebuah ketakutan tersendiri buat Raja Ahas yang saat itu memerintah di Yudea. Menjadi ketakutan tersendiri buat dia. Karena apa? Karena dia melihat, wah ini saya punya aliansi politik nyaris tidak ada. Dan sangat kecil bagian saya. Gak mungkin saya bisa melawan negara yang besar itu. Akhirnya berpikiranlah, saya coba cari bantuan. Cari bantuannya kemana? Cari bantuannya ke Mesir. Karena Mesir buat walaupun pada masa itu Mesir juga sudah mulai mengalami kemunduran secara militer, tapi buat Raja Ahas berpikir, oh Mesir itu kan kerajaan yang besar, dia pasti bisa menolong saya lah, menolong saya untuk untuk menghadapi kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar saya, khususnya mereka yang bersekutu dengan Israel Utara. Tidak. Pada bagian ini, Ahas melupakan identitas Israel yang adalah umat pilihan Allah. Ahas lupa bahwa Tuhan berjanji akan menyertai. Oleh karenanya, di dalam bagian ini, secara khusus, Tuhan bersabda melalui Yesaya untuk ngomong kepada Ahas, yaitu untuk meminta suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu yang dari tempat tertinggi di atas. Di dalam bagian ini, Tuhan yang telah mengetahui kegundahan, kegalauan hati Ahas,
menyuruh Ahas meminta tanda. Minta aja tanda, nggak apa-apa. Saya nanti akan kasih tanda buat kamu bahwa saya menyertai kamu. Inilah tandanya penyertaan saya buat kamu. Minta saja, tidak apa. Nah, tetapi respon Ahas di sini kalau kita lihat di ayat 12, Bapak Ibu, Ahas menjawab dengan, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Kalau kita lihat responnya ini sangat rohani sebenarnya Bapak Ibu. Nggak usah, saya percaya kok sama Tuhan, saya yakin akan penyertaannya. Itu di mulut Ahas. Tapi kadang di hatinya, di hati Ahas, dia tidak percaya sama sekali akan pesan Immanuel itu. Ahas hatinya masih goyah, masih berpikir untuk oke, saya akan menjalin hubungan dengan Mesir, bagaimana caranya saya tidak maju melawan, kalau bisa menghindari konflik dan segala macamnya. Tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Hal itulah yang membuat ayat 13 ini bersabda, berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Ini menjadi respon Tuhan. Ketika Tuhan mengetahui bahwa Ahas bilang gak mau meminta tapi sebenarnya mau, Bapak Ibu, malu-malu kucing ini istilahnya. Tuhan ngomong, kamu kalau bilang butuh pertanda, ngomong aja istilahnya begitu. Bilang aja kalau kamu butuh. Jangan kamu istilahnya melelahkan saya, kamu sok-sok gak butuh tapi sebenarnya kamu butuh. Jangan kamu bilang sok-sok kamu percaya sama Tuhan padahal sebenarnya kamu gundah gulana dalam hati. Jangan kamu bilang kamu adalah pemimpin umat Tuhan tapi sebenarnya hatimu tidak terlalu percaya sama penyertaan Tuhan. Itu yang Tuhan bilang di dalam ayat 13. Karena apa? Tuhan mengetahui hati Ahas. Tuhan tahu bahwa Ahas itu sebenarnya lagi galau saat itu. Tuhan yang lebih mengetahui hati Ahas mengcounter Ahas dengan mengatakan, saya lebih tahu urusan hatimu daripada kamu. Kamu gak usah sembunyi-sembunyi sama saya. Hal inilah yang membuat Tuhan mengatakan melalui Nabi Yesaya, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Kamu gak usah minta tapi Tuhan kasih. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, inilah pertanda yang diberikan Tuhan kepada Raja Ahas. Pertanda bahwa akan ada seorang perempuan muda yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Akan dinamakan Immanuel. Secara khusus arti Immanuel ini adalah Allah beserta kita. Buat orang Yahudi, nama itu sangat penting. Karena nama adalah doa. Termasuk ketika kita bicara nama Yesus, Yeshua HaMashiach, itu artinya adalah dia juru selamat yang ditahbiskan, dimeterai, diurapi. Ya, Yesus Kristus, Yesus Kristos bahasa Yunaninya, lalu di dalam bahasa Ibrani Yeshua HaMashiach artinya adalah juru selamat yang diurapi. Ada artinya. Yohanes ada artinya. Immanuel pun ada artinya. Artinya apa? Tuhan beserta kita. Ketika anak ini lahir, maka anak ini akan makan sesuatu yang baik, dadi dan madu, sesuatu yang lezat, sesuatu yang bergizi, diberikan pengajaran yang baik sampai dia tahu mana yang jahat, mana yang baik. Dan sebelum anak itu tahu, negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Secara khusus, Tuhan berkata kepada Ahas, sampai anak ini gede, itu negeri yang kamu takutin rajanya pun kosong. Dan di dalam bagian ini, Allah berusaha menguatkan Raja Ahas. Menguatkan Raja Ahas, mengingatkan bahwa penyertaannya tidak pernah selesai. Penyertaannya dibuktikan dengan banyak tanda. Penyertaannya tidak akan pernah lari dari umat kesayangannya. Immanuel menjadi simbol bahwa Tuhan beserta
dengan umat yang dikasihi. Dan memang secara khusus Bapak Ibu, teks ini memang nantinya kelak akan menunjuk kepada kelahiran Yesus Kristus yang menjadi simbol penyertaan Tuhan, simbol kehadiran Allah yang beserta dengan kita. Nah, namun Bapak Ibu, di dalam konteks bacaan ini menjadi sebuah simbol yang menguatkan Raja Ahaz. Menguatkan Raja Ahaz dan menjadi simbol yang menguatkan bangsa Israel bahwa Tuhan menyertai setiap umat. Tuhan, setiap umatnya. Oleh karenanya Bapak Ibu, di dalam masa menunggu ini, apalagi kita minggu ini masuk, nanti minggu Advent keempat, berarti sebentar lagi Natal, sebentar lagi ganti tahun. Sudah ada persiapan-persiapan yang mungkin kita persiapkan untuk menyambut kelahiran Tuhan kita. Menyambut hadirnya Sang Juru Selamat yang diurapi itu. Menyambut hadirnya Sang Immanuel yang menjadi simbol dari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Marilah Bapak Ibu di dalam kesempatan ini, kita merenungkan penyertaan Allah yang selalu menyertai hidup kita. Penyertaannya yang tidak pernah lari kita. Dan menyikapinya bukan dengan cara yang sembrono. Bukan dengan cara ya ilustrasi tadi. Orang yang namanya Immanuel, punya ornamen Immanuel, saking Immanuelnya dia, akhirnya apa? Menyia-nyiakan. Nah, arti namanya yang begitu indah. Marilah Bapak Ibu kita memaknai penyertaan Allah itu secara bijak. Dengan apa? Dengan kita sadar. Kita berada di tengah dunia yang penuh tantangan. Kita berada di tengah dunia yang penuh dengan konflik, penuh dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan pikiran kita, penuh dengan hal-hal yang banyaklah istilahnya yang Tuhan belum singkapkan kepada kita. Kalau bicara 2023, banyak orang yang mengatakan kayaknya bakal berat 2023. Sama ketika kita memasuki 2022. Banyak orang yang mengatakan 2022 bakal berat. Tapi toh, in the end, pada akhirnya, kita melalui tahun 2022 ini dengan segala perjuangan, dengan segala kesulitan, bahkan dengan segala sukacita dan kemudahan kita. Oleh karenanya Bapak Ibu, marilah kita memaknai Immanuel ini dengan bijak. Bagaimana cara kita memaknai Immanuel ini dengan bijak? Kita tetap yakin dan percaya kepada penyertaan Tuhan. Di tengah segala kesulitan kita, Tuhan pasti beserta. Tuhan menolong kita. Dengan caranya yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Memang Bapak Ibu, Tuhan pasti menolong. Tapi caranya itu sesuatu yang unik. Di luar pemikiran kita. Ada kalanya Tuhan memakai kesulitan untuk menolong kita. Maka yakinlah dengan segala hal yang kita hadapi dalam keseharian Bapak Ibu. Di dalam mempersiapkan diri menyambut Tuhan. Yakinlah di dalam segala kesusahan, di dalam segala kemudahan. Itu menjadi cara Tuhan untuk membuat kita semakin bersemangat. Membuat kita semakin bertumbuh. Ketika kita menghadapi kesulitan, jangan cepat pundung. Jangan cepat kita merasa rendah diri. Jangan kita cepat merasa kayak orang, sudahlah. Jangan merasa seperti itu. Begitupun ketika kita mengalami kemudahan. Jangan kita justru akhirnya jadi orang yang lost control. Ketika, gampang ini mah. Jangan kita menjadi seseorang yang lost control ketika kita menghadapi kemudahan, atau bahkan kita menjadi pundungan ketika mengalami kesulitan. Melainkan yakinlah akan penyertaan Tuhan yang senantiasa mendidik dan menolong kita. Yakinlah akan penyertaannya yang menolong dan memampukan kita untuk melalui segala tantangan itu. Dan Bapak Ibu, yang lebih konkretnya apa? Berikanlah kesaksian. Lewat apa? Lewat hidup kita. Seperti yang sering saya katakan beberapa kali di dalam khotbah. Berikanlah kesaksian tentang kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam hidup ini kepada siapa? Lingkungan internal kita. Anak kita, cucu kita, sanak saudara kita. Sederhana aja. Saya mengucap syukur hari ini. Kenapa? Saya masih bisa bangun
menghirup udara yang segar. Sederhana, simple, tapi apa? Itu meaningful, tidak meaningless. Karena apa? Yang namanya penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan tidak mesti harus spektakuler. Dari hal-hal sederhana, Tuhan menunjukkan caranya Ia menyertai kita. Saksikanlah itu kepada orang-orang di sekitar kita yang juga apa? Akhirnya menolong kita untuk bisa bersekutu, saling menguatkan, saling mendukung di dalam keseharian. Niscaya dengan pola hidup seperti ini, dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita dan meyakininya secara bijak, yakinlah bahwa Tuhan menolong kita. Dan ingatlah bahwa hal tersebut akan menolong kita, memampukan kita melalui masa-masa yang tidak mudah dan semakin bersadar pada penyertaan Tuhan yang Ia berikan senantiasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita semua. Saat teduh selesai, Bapak Ibu, kita akan masuk kepada bagian doa syafaat. Barangkali Bapak Ibu, apa selain pokok-pokok doa yang bisa kita lihat di warta jemaat kita, yang bisa kita lihat di dalam pokok-pokok doa, adakah pokok-pokok doa tambahan Bapak Ibu? Berikut ini tayangannya yang ada di warta kita, di bawah tulisannya Pak Modi. Ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Barangkali yang butuh doa atau apa gitu? Ada tambahan Bapak Ibu? Cukup? Baik, kalau tidak ada tambahan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan ini kami kembali diingatkan untuk percaya akan penyertaan-Mu secara bijak. Biarlah ya Tuhan kami mampu mempersaksikan kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Menceritakan keajaiban-Mu yang kami rasakan dari hal-hal sederhana ya Tuhan kepada anak dan cucu kami, supaya mereka boleh bertumbuh menjadi generasi-generasi yang tangguh, menjadi generasi-generasi yang bersandar kepada firman-Mu saja ya. Tolong kami, kuatkan kami, dan mampukan kami, supaya kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain ya Bapak. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus persiapan menghadapi rangkaian Natal dan Tahun Baru, terkait pengamanan dan segala sesuatunya ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Biarlah Engkau boleh memberkati para aparat kami yang akan berjaga, yang akan disiapkan, para aparat pemerintah kami yang akan mengatur, dan kiranya kebijaksanaan boleh hinggap di dalam hati dan pikiran mereka. Setiap orang-orang yang merencanakan hal-hal tidak baik terhadap bangsa dan negara kami, kiranya Engkau boleh lembutkan hati mereka ya Tuhan, dan juga biarlah setiap kami, setiap umat-Mu ya Tuhan, boleh Engkau mampukan menjadi pembawa damai dimanapun Engkau menempatkan kami, lewat segala hal yang dapat kami kerjakan, kami ungkapkan, dan juga kami pikirkan ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu GKI Curug di dalam segala pelayanannya ya Bapak, untuk kegiatan Natal, baik Natal umum ya Bapak, kebaktian Natal umum, maupun perayaan-perayaan Natal kategorial, untuk Natal sekolah minggu atau komisi anak, perayaan Natal remaja, untuk juga perayaan Natal lansia ya Tuhan, dan segala sesuatunya, segala kebutuhan Natal, Tuhan kiranya Engkau juga yang boleh berkarya, Engkau yang boleh mencukupkan semua, dan Engkau yang juga boleh menjaga semua. Biarlah segenap rangkaian ibadah ini boleh menguatkan iman kami, boleh semakin memampukan kami untuk menyambut kehadiran-Mu ya Bapak di tengah keterbatasan kami. Pada saat ini kami juga berdoa mengingat untuk rekan-rekan kami
yang dalam kondisi sakit maupun di dalam masa pemulihan, untuk Bapak Ali Santoso, Ibu Lena, Bapak Sutio, Ibu Nurliawati atau Oma Hadi, Ibu Yeni atau Oma Edin, Ibu Haryanti atau adik dari Ibu Sri Harumi, Ibu Aslanto, dan rekan-rekan kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan yang senantiasa sertai mereka, Tuhan juga yang senantiasa hadir dalam setiap tahap kehidupan mereka. Kiranya segenap anggota keluarga yang mendampingi juga Engkau berikan sukacita dalam hati mereka. Untuk anak-anak kami ya Tuhan yang akan memasuki masa liburan, Tuhan juga boleh sertai, Tuhan juga boleh senantiasa pakai mereka di dalam mengisi masa liburan ini untuk tetap mendekatkan diri kepadamu saja ya Bapak. Segenap anggota jemaat kami, sanak saudara kami yang mungkin berencana untuk ke kampung halaman, Tuhan juga sertai perjalanan mereka. Dan juga setiap kami ya Tuhan di tempat ini, Tuhan kiranya Engkau sertai, Tuhan pakai hidup kami agar segala sesuatunya boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sempurnakan di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan sebuah lagu, mengangkat sebuah pujian yang diambil dari NKB 126. NKB 126 yaitu yang berjudul Tuhan Memanggilmu. NKB 126, Tuhan Memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik Dia berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saya Yesus Tuhanmu, tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, yang terbaik kepada Tuhanmu. Hari terakhir pun makin dekat, mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya takkan lenyap, bahwa mahkota milikmu tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, yang terbaik kepada Tuhanmu. Ya Bapak Ibu, dan demikian PRT kita pada kesempatan malam hari ini. Sebelum saya menutup, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu terkait dengan kegiatan Natal kita. Ya, minggu besok sudah Advent 4 Bapak Ibu ya, dengan tema ibadah yaitu menanti Sang Immanuel dengan percaya dan syukur. Pada minggu akan dilayani oleh Pendeta Iwan, Pak Iwan, ya, baik kebaktian umum 1 maupun kebaktian umum 2. Ya. Lalu untuk kegiatan Natal kita, Bapak Ibu,
Minggu Advent 4, ini warta kemarin ya. Minggu Advent 4 besok. Dan kegiatan Natal pertama atau kita kenal dengan sebutan malam Natal dulunya, itu akan dilakukan pada tanggal 20, ini belum ada tanggal 24 ya, tanggal 24 Desember atau hari Sabtu. Ibadahnya dimulai pukul 18.30 secara online maupun onsite ya Bapak Ibu. 18.30 setengah 7 ya. Untuk Natal ya karena ibadah minggu seperti biasa jam 7 dan jam 9. Malam tahun baru 18.30 lagi tanggal 31 Desember 18.30 setengah 7 malam. Dan tahun baru seperti biasa tanggal 1 ya hari Minggu tanggal jam 7 dan jam 9. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan untuk yang malam Natal dan malam Tahun Baru ya, ibadah malam-malam kita ini. Nah, untuk yang malam Natal dan malam Tahun Baru, dihimbau Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian agar anak-anak di bawah 12 tahun, sekali lagi agar anak-anak di bawah 12 tahun tidak dibawa ya. Anak-anak di bawah umur 12 tahun tidak dibawa ya. Kenapa? Kita peraturannya masih sama untuk di ruang ibadah kita yang dikongsi itu tetap anak-anak di bawah 12 tahun itu belum bisa masuk di bawah 12 tahun kecuali pada saat baptis anak, itu pengecualian ya. Tapi kalau untuk malam Natal, malam Tahun Baru, anak di bawah 12 tahun itu tidak dibawa. Kalau 12 tahun ke atas, jadi catatannya 12 tahun berarti anak SMP kelas 1 lah ya. SMP kelas 1 ke atas, no problem ya. Tapi anak SMP kelas 1 ke bawah, 6 SD, pokoknya 6 SD sampai bawah lah, sampai batita, sampai TK, itu tidak boleh dibawa ya. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk malam Natal dan malam Tahun Baru, anak di bawah usia 12 tahun, itu tidak boleh dibawa. Jadi untuk anak 12 tahun ke atas ya tidak masalah gitu, tapi 12 tahun ke bawah tidak boleh. Dan ibadah malam Natal mulai pukul 18.30 ya. 18.30 baik malam Natal maupun malam Tahun Baru. Mohon mempersiapkan mengatur mengatur keberangkatan mengingat kemungkinan jalanan cukup padat hari itu karena bertepatan juga dengan malam Minggu Bapak Ibu ya. Untuk ibadah Natal 25 hari Minggu seperti biasa. Ya nanti kalau yang Natal 25 dan juga Tahun Baru tanggal 1 ya seperti biasa sekolah Minggu ada di jam 9 dan secara khusus perayaan Natal anak pada tanggal 25 ya. 25 pada pukul 9. Nanti kelasnya dibagi 2, Daniel dengan Esther ada di kelas Daniel, lalu kelas Daud ke atas, Daud sampai dengan Immanuel itu di ruang badminton. Tanggal 25 sekali lagi. Kalau besok tanggal 18 sekolah Minggu masih seperti biasa. Untuk tanggal 25 perayaan Natal anak, remaja juga jam 9 begitu ya. Dan secara khusus pada tanggal 25 ibadah remaja itu digabung ke ibadah umum ya. Nah, untuk yang Tahun Baru juga sama tanggal 1 begitu ya, ibadah remaja digabung dengan kebaktian umum. Sekali lagi diingatkan untuk yang malam Natal dan malam Tahun Baru yang bukan hari Minggu, yang tidak sekolah minggunya gitu ya. Mohon anak-anak di bawah 12 tahun jangan dibawa. Gitu. Dan Bapak Ibu, bagi umat yang ingin mendukung kebutuhan dana penyelenggaraan Natal dan ingin melihat anggaran Natal kita berapa, Bapak Ibu bisa minta proposalnya di kantor tata usaha GKI Cicurug atau meminta lewat masing-masing majelis pendamping wilayah atau juga bisa mengontak saya secara personal. Nanti saya akan kirimkan proposalnya. Di situ ada tulisannya juga kemana rekeningnya harus transfer atau kalau misalnya cash basis gimana caranya gitu ya. Juga Bapak Ibu yang tak kalah penting juga ini ada di warta kita ada tentang penjualan tanah asetnya Sinode minta kita wartain gitu ya. Jadi ada di daerah Desa Tangkil Bapak Ibu, status tanahnya hak milik, luas tanahnya sekian 7.696. Nah, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Penatua Hermanto di nomor yang tertera seperti ini dan Penatua Tan Yunus di nomor yang tertera di sini ya. Informasi administratif gereja Bapak Ibu diingatkan wilayah 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Juga untuk atestasi, peneguhan pemberkatan,
ibadah syukur dan ulang tahun, lalu juga pokok doa, semua ada di sini. Minggu depan kita akan bincang sersan, Bapak Ibu. Secara khusus minggu depan kita akan berbicara tentang bincang sersan, dan jangan lupa untuk perayaan Natal Lansia GKI Cicurug. Ini informasi yang pasti ditunggu oleh para lansia. Lansia GKI Cicurug akan merayakan Natal hari Rabu pada tanggal 28 Desember 2022 pukul 10. Ruangannya ada di basement GKI Cicurug ya. GKI Cicurug sekarang punya basement. Ada di basementnya GKI Cicurug. Tanggal 28, para lansia jangan lupa Natalannya tanggal 28, Natal lansia ya. 28 Desember 2022 pukul 10 pagi. Itu untuk Natal lansia. Natal anak atau Natal sekolah minggu 25 Desember pukul 9 ya. Ibadah remaja pada tanggal 25 digabung ke kebaktian umum, dan juga tanggal 1 digabung ke kebaktian umum. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau memberi tambahan, dipersilakan. Ada tambahan pengumuman Bapak Ibu yang lain? Oke, kalau tidak ada tambahan pengumuman. Iya, dari Kadeng nggak ada Pak Sam. Oh, siap. Kalau nggak ada tambahan pengumuman, ya Cimel ada? Menambahin apa, Ci? Cukup jelas Pak, sudah cukup jelas. Oke, terima kasih, Ci. Nah, juga Bapak Ibu diingatkan, penabur lagi buka pendaftaran, tolong diinfokan ke sanak saudara, tetangganya, semuanya yang punya anak masih usia TK, masih punya anak usia SD, silakan didaftarin ke penabur ya. PPDB masih berjalan, spanduknya masih ada. Informasi lebih lanjut Bapak Ibu bisa hubungi ke penabur Cicurug ya. Nah, saya nggak punya nomornya. Tadi yang mau saya bilang, silakan nomornya di bawah ini, tapi saya nggak punya alat untuk bikin running text-nya. Itu sekolah saja. Minggu buka tuh stand di sekolah minggu penabur. Ya, betul juga. Terima kasih Ci Email infonya. Ada stand ya. Standnya itu di belakang spanduk yang area wajib masker itu kalau masuk di kelas-kelas sekolah minggu kita yang di atas itu Bapak Ibu, tangganya bisa dinaikin dengan mudah gitu ya. Itu ada standnya di situ juga ya. Bapak Ibu bisa nanya di situ semua ya. Pastikan Bapak Ibu anak-anak generasi lanjut kita, bahkan orang-orang di sekitar kita kalau perlu mendapatkan pendidikan yang terbaik, yang yang istilahnya yang terbaik, yang menolong supaya anak-anak boleh semakin mendekat kepada Kristus dan memiliki karakter Kristus di dalam kesehariannya. Itu saja Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih Pak Sam. Semuanya sehat-sehat semuanya.